seluruh kaum muslimin ini menyadari betapa wajibnya kaum muslimin ini bersatu dalam sistem kekhalifahan Islam, sehingga kejayaan Islam seperti yang pernah berjaya selama 1300 tahun kembali Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kita berharap kepada seluruh penguasa negeri ini untuk segera menyadari bahwa kesatuan ini wajib secara mutlak, dan siapapun yang menolak kesatuan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Allah mengancam orang-orang yang berpecah belah itu diancam musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada seluruh kaum muslimin di dunia ini, di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, segera merapatkan diri dalam kekhalifahan Islam, khilafatul muslimin. Dan kami berharap kepada penguasa negeri ini segera membebaskan beliau, Khalifah Amirul Mukminin, agar bumi ini, ya, negeri yang kita cintai ini menjadi negeri baldatum thayyibatun warabbul ghafur. Allah ya Karim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini tadi adalah anak buahnya Abdul Qadir Hasan Baraja, khalifah dari Ormas Khilafatul Muslimin. Khilafah. Khalifahnya namanya Abdul Qadir Hasan Baraja, sudah divonis 10 tahun lebih ya kalau nggak salah ya vonisnya. Ya gara-gara organisasinya ini ingin mendirikan Khilafatul Islamiyah di bawah bendera Khilafatul Muslimin. Dia mengatakan wajib mutlak untuk bersatu mendirikan Khilafatul Muslimin. Ya Allah ya Karim. Baca Qurannya aja masih kedadutan, jauh dari kata fasih. Hanya jenggotnya aja yang semrawut ya. Yuk, berani-beraninya itu ya. Kendel-kendelnya ingin menyatukan umat Islam di seluruh dunia itu dalam bentuk negara Islam itu, Khilafatul Islam itu. Khilafatul Islamiyah, Khilafah Islamiyah di bawah naungan bendera Khilafatul Muslimin. Satukan aja jenggotmu dulu Pak. Jenggotmu itu yang lawir kemerawut, semrawut, dirapikan, disatukan yang bagus. Menyatukan jenggotmu sendiri aja masih belum bisa kok, masih belum beres kok. Jenggotnya itu nggak rapih itu, semrawut. Mau menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam bentuk negara, siapa yang suruh gitu loh. Kalau nggak mau katanya musyrik. Dapurnya musyrik. Cara-cara musyrik agama yang baik apa? Ya Allah ya Karim, orang udah terpapar beginian, doktrin beginian memang betul-betul membuat orang jadi goblok ya. Betul ya Pak Jenderal Ahmad Turwah itu. Apalagi orang macam awam begini, baca Qurannya nggak benar. Kelas jenderal, kelas profesor doktor kalau udah terpapar virus beginian menggoblok mendadak itu kata Pak Ahmad Turwah itu. Halo Karim. Jadi memang kelompok oknum ormas yang punya cita-cita ingin mendirikan khilafah Islamiyah, ingin mendirikan negara Islam di atas muka bumi ini ya, bukan di Indonesia saja, tapi di atas muka bumi ini punya cita-cita ingin menyatukan semua umat Islam dalam bentuk sistem pemerintahan yang disebut khilafah Islamiyah. Itu banyak memang wadahnya, banyak ormasnya, banyak khalifahnya, banyak imamnya, banyak pemimpinnya. Ini kan sama imam, pemimpin, khalifah.
itu raja sama, hanya beda bahasa aja. Ya, di Indonesia aja ada ini Khilafatul Muslimin ya. Terus ada HTI, ada FPI, ada JAD yang di Solo tuh pimpinannya Abu Bakar Basir dan yang lain sebagainya. Berapa faksi ini? Berapa organisasi? Sama-sama ingin khilafah Islamiyah tapi dengan kepemimpinan, dengan imam, dengan khalifah yang berbeda-beda. Nah, nanti kalau misalkan sepakat, oke, misalkan saja, ini kan lagi berandai-andai, sepakat, kita bikin, yuk, khilafah Islamiyah al-Indonesia. Ya, sementara yang di Indonesia dulu lah, nggak usah di lain negara. Seandainya bisa di Indonesia ya, walaupun saya yakin akan dihajar oleh yang lain, akan bikin masalah sih. Nanti siapa yang akan jadi khalifah tunggalnya? Iya kan? Rebutan kan, terus mekanisme yang akan ditentukan apa untuk menentukan apakah Abdul Qadir Hasan Baraja, apakah Habib Rizik dari FPI, dari HTI nggak jelas nih, nggak tahu siapa nih, apakah Hosinuddin, apa Felix Sio, apa Abdul Somad, apa siapa itu nggak jelas nih, karena pusatnya di Inggris gitu ya HTI itu. Terus yang dari Solo Jad, Pak Abu Bakar Basir, terus siapa yang akan dibengat jadi khalifah? Pasti rebutan kan, pasti rebutan cara politik. Pakai pemilu aja yang kalah ngomong bilang zalim, bilang tidak adil dan lain sebagainya. Lalu FPI bilang harus Habib Rizik karena beliau adalah imam besar umat Islam, yang lain di bawahnya. Misalkan begitu kan. Enggak bisa, HTI lebih dulu, internasional gitu. Ini kelompoknya Khilafatul Muslimin harus khalifah saya Abdul Qadir Hasan Baraja yang jadi pucuk pimpinan khalifah tertinggi kan, beliau lebih sepuh gitu. Oh, masih lebih sepuh saya ini, pimpinan saya Pak Abdul Qadir Abu Bakar Basir kan begitu. Nggak bisa loh, akhirnya kan kayak zaman dulu lagi, ya udah kuat-kuatan kita perang tadi, siapa yang menang jadi khalifah. Itu kan kembali ke zaman batu gitu, Gumrimba, yang kuat yang menang yang jadi pemimpinan, yang lain harus tunduk. Mau begitu apa ya? Ini baru berbicara Indonesia loh ya, belum berbicara ke luar negara yang lain. Di Timur Tengah ada Afghanistan misalkan, ada Mujahidin, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Taliban. Masing-masing juga punya imam pimpinan. Mau menyatukan jadi satu dalam bentuk khilafah Islamiyah. Aduh, ya pecahan dasar, nggak ada pecahan. Lah yang diatur pakai sistem pemilu demokrasi, one man one vote, diatur oleh KPU yang di Indonesia ini. Yang kalah aja bilang ini pemilu tidak adil, pemilu curang, sistematis, terstruktur, masif. Demo, unjuk rasa, people power, turunkan Jokowi. Lah yang nggak pakai sistem pemilu ini gimana? Ya pakai sistem perang, sistem pedang. Ibu bar negara ini pak ya Allah. Sudahlah, antum kalau tujuannya ingin menegakkan syariat Islam, ingin menjalankan hidup dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia, nggak dihalang-halangi, boleh ada. Siapa? Apa ada undang-undang di Indonesia yang menghalangi umat Islam menjalankan agamanya, menjalankan syariat agamanya? Kan nggak ada. Anda mau sholat di masjid, nggak cukup lima waktu, misalkan mau tambah sehari semalam, 100 kali sholat ya boleh. 24 jam di masjid sujud, nanti jebol temboknya boleh, nggak ada yang melarang. Zakat diatur oleh negara, ada Badal Amil Zakat Basnas. Haji ada Kementerian Agama ngatur, ada lembaga haji ke sana diatur, semuanya diatur gitu. Masjid tiap RT ada, Indonesia saja. Nah ya pengajian tiap hari, kalau hari ini apalagi nih kalau warga NU ya, bulan-bulan Maulud Rajaban tuh aduh hampir tiap malam mau ngaji di mana tiap hari, tiap malam ada, kadang-kadang lebih dari satu tempat, boleh, nggak ada yang larang. Aku masih kurang bersyukur sampean Pak, ya Pak sahabat dengan ibu gue yang jenggotnya semrawut miki gue. Ya mungkin apa Islam ya? Masih kurang syukur apa sampean? Lah ya daripada teriak-teriak khilafah, mau mendirikan khilafah, tapi perang sama Muslim, perang sama umat Islam hanya gara-gara beda faksi, beda khalifah, beda pimpinan. Ya kayak yang di Afghanistan sering saat
contohkan kan, sama-sama ingin khilafah, kelompok Taliban dengan kelompok Mujahidin, kelompok ISIS. Yang kalah dendam, ngebom, musuhi terus, lagi sembahyang di masjid dibom. Loh, kapan Anda mau menjalankan syariat Islam kalau begitu caranya? Belum lagi tentang sumber daya manusia, kapan mau sekolah tiap hari diwarai perang? Akhirnya melahirkan generasi yang goblok-goblok karena nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji. Suruh mimpin negara, ya negaranya bangkrut, ngurus banyu nggak bisa, ngurus listrik nggak bisa, ngurus utang nggak bisa, akhirnya percaya gitu. Ya Allah, oke, itu saja ya. Nggak usah begitu, nggak perlu, nggak harus sistem pemerintahan Islam. Nabi telah mencontohkan dengan piagam Madinahnya sangat moderat, mengayomi seluruh umat yang berbeda-beda agama ketika itu, tanpa harus saling bermusuhan, tanpa harus saling mengkafirkan. Inilah Indonesia, Darussalam, negara yang penuh dengan keselamatan. Semua agama di sini bisa hidup berdampingan. Persoalan keyakinan, ideologi, urusan dengan Tuhan adalah urusan privat masing-masing agama, masing-masing pemeluk. Silakan yang beribadah dengan tata cara seperti yang diatur oleh umat Islam, mari. Seperti saya umat Islam, saya warga NU, dengan tata cara yang biasa kita lakukan. Yang tidak suka dengan tata cara NU, dengan tata cara Muhammad, silakan dengan tata cara Muhammadiyah. Yang agama non-muslim silakan. Mari kita saling bahu-membahu, guyub rukun, tolong menolong, saling menjaga. Enak, kita bisa beribadah dengan damai sesuai dengan agama kita masing-masing, tanpa harus saling mencaci, tanpa harus saling mengkafirkan, tanpa harus saling menyesatkan, apalagi saling memusuhi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.